Kisah diawali dengan menampilkan seorang pilot Jepang atau pilot kamikaze yang bernama Shikishima. Pilot kamikaze adalah pilot yang mendapat tugas paling berat karena sudah dipastikan akan kehilangan nyawa. Shikishima yang baru saja mendarat di Pulau Odo, yaitu sebuah pulau yang dijadikan sebagai pangkalan perbaikan pesawat kamikaze, di mana ini adalah masa akhir Perang Dunia. Dan faktanya Shikishima ternyata takut untuk melaksanakan tugasnya untuk menjadi pilot kamikaze. Sehingga ia berputar arah dan berdalih pesawatnya sedang mengalami kerusakan. Namun saat diperiksa oleh kepala teknisi yang bernama Tachibana, pesawatnya tidak ada sedikit pun tanda-tanda kerusakan. Hanya sekedar info buat yang belum tahu bahwa hukuman bagi pilot kamikaze yang melarikan diri adalah kematian. Namun di sana Tachibana tak ingin ada kematian lagi. Dan selain itu Jepang juga sudah terbukti kalah dalam peperangan. Singkat cerita malam pun datang. Tiba-tiba alarm bahaya berbunyi dan itu bukan disebabkan oleh serangan musuh, melainkan serangan sesosok makhluk halus. Loh, maksud saya serangan Godzilla yang entah dari mana datangnya. Shikishima dan yang lain pun langsung berlari dan pergi bersembunyi. Tachibana menyuruh Shikishima pergi ke pesawatnya untuk menembak makhluk raksasa itu. Namun saat ingin menembak, Shikishima merasa takut dan malah tertegun. Anak buah Tachibana yang panik pun menyerang monster itu. Sehingga satu persatu mekanik dihabisi oleh Godzilla, bahkan Shikishima juga terhempas akibat ledakan pesawat yang membuatnya tak sadarkan diri. Keesokan harinya setelah tersadar, dia terkejut melihat banyak sekali mayat, kecuali Tachibana yang ternyata masih hidup. Tachibana langsung marah kepada Shikishima karena tidak mau menembak Godzilla itu. Shikishima akhirnya dijemput oleh kapal induk Jepang. Sesampainya di Tokyo, ia melihat semua rumah di sana yang sudah hangus terbakar. Tetangganya yang bernama Sumiko marah mengetahui Shikishima yang tak menjalankan tugasnya menjadi pilot kamikaze. Sumiko juga bilang jika orang tua Shikishima sudah meninggal akibat serangan udara Amerika. Saat selesai makan nasi padang di pasar, Shikishima melihat seorang wanita yang kabur dari kejaran massa. Dan tiba-tiba wanita itu memberikannya seorang bayi secara tiba-tiba. Setelah beberapa lama ia menunggu, si wanita tak kunjung kembali, sehingga ia terpaksa membawanya. Ternyata sedari tadi si wanita itu bersembunyi karena dikejar oleh pedagang akibat mencuri makanan. Karena tidak memiliki tempat tinggal lagi, si wanita memohon untuk ikut bersama Shikishima. Wanita ini tidak memiliki suami, dan bayi kecil ini adalah bayi yang telah ditinggal mati oleh kedua orang tuanya akibat serangan dari Amerika. Wanita ini bernama Noriko, dan si bayi imut bernama Akiko. Noriko tidak memiliki keluarga lagi, sama seperti Shikishima. Orang tuanya juga meninggal akibat serangan udara. Keesokan harinya, Sumiko bertanya siapa yang menginap di rumah Shikishima. Shikishima pun bercerita mengenai Noriko dan bayi tersebut. Namun karena Noriko tidak bisa menyusui, Sumiko yang juga telah kehilangan keluarganya pun mengajari mereka cara merawat bayi yang baik dan benar. Sumiko juga mengatakan jika bayi ini membutuhkan gizi yang cukup. Noriko, Shikishima, dan Akiko pun akhirnya tinggal bersama. Hingga pada suatu hari Shikishima mendapatkan sebuah pekerjaan dengan gaji yang lumayan besar. Namun pekerjaan itu sangatlah berbahaya. Pekerjaannya adalah membersihkan ranjau di lautan bekas perang dunia. Noriko tentunya tak ingin Shikishima yang sudah pergi berperang membahayakan dirinya kembali. Namun ia berhasil meyakinkan Noriko mengenai pekerjaan ini dan berjanji akan kembali dengan selamat. Singkat cerita, pada keesokan harinya Shikishima telah sampai di pelabuhan. Dan inilah mereka awak kapal Shinsei Maru. Yang ditugaskan dalam pekerjaan ini ada si Akitsu, Dr. Noda, dan Murayama. Tugas mereka sangatlah mudah.
Mereka hanya harus memotong ranjau laut dan menembaknya dengan senjata hingga meledak. をつけて機雷のワイヤーを切断。そいつをこれでダダダダ。やらせてもらえますか。大丈夫か？ Pada malam hari, Shikishima bermimpi tentang Godzilla yang membantai semua orang. Itu menunjukkan kalau dia sangat trauma dan merasa bersalah dengan kejadian di awal film. Hari-hari berlalu, Shikishima dan Noriko hidup dengan aman dan damai. Bahkan mereka sudah bisa membangun sebuah rumah yang layak. Saat makan bersama, Dr. Noda dan yang lain mengetahui kalau Noriko dan Shikishima bukanlah suami istri. Dan bahkan Akiko juga bukanlah anak mereka berdua. Pada suatu hari, Noriko mendapatkan pekerjaan sebagai pegawai kantoran. Shikishima tentunya tak setuju akan hal itu, karena jika Noriko pergi, lantas siapa yang menjaga Akiko? Dan Noriko pun menjelaskan jika Sumiko bersedia menjaganya. Dan Noriko juga berkata bahwa dirinya tidak bisa terus seperti ini, karena akan menyebabkan Shikishima tidak bisa mendapatkan pasangan. Kemudian scene berpindah kepada sebuah cuplikan video yang menginformasikan bahwa kapal perusak milik armada Pasifik Amerika Serikat telah diserang dan mengalami rusak parah dan tidak diketahui penyebabnya. Selain itu juga telah ditemukan potongan seperti kulit yang beresiko mengandung radiasi berbahaya. Sebuah kapal induk berhasil memfoto objek perusak itu sebelum akhirnya hancur berkeping-keping. Di laut lepas, Shikishima dan yang lain mendapati sebuah kapal tempur Amerika yang hancur. Shikishima menyadari hal ini pasti disebabkan oleh Godzilla. Yang ditambah lagi ada banyak ikan yang seharusnya berhabitat berada di kedalaman lautan yang sama terjadi seperti di Pulau Odo. Dan pada saat itu jugalah mereka semua tahu kalau Shikishima adalah seorang pilot kamikaze. Mereka juga sadar kalau pekerjaan mereka sebenarnya bukan hanya membersihkan ranjau laut, melainkan untuk mengulur waktu Godzilla. Tugas mereka adalah mengulur waktu hingga kapal perang Takao dari Singapura tiba untuk membunuh Godzilla tersebut. Dengan membawa 2 ranjau laut, mereka menunggu dan mencari tahu keberadaan si Godzilla. Di saat itulah Shikishima sadar kalau Godzilla semakin dekat dan segera menyuruh Akitsu untuk kabur. Namun Akitsu yang tak percaya dengan keberadaan Godzilla pun masa bodoh dan malah ingin menyerangnya. Namun setelah melihat Godzilla yang begitu besar, Akitsu pun tak jadi melawan dan malah kabur. Mereka juga mencoba meledakkan bom ranjau ke Godzilla itu, namun sedikit pun tidak menggores kulitnya. Bahkan Shikishima juga menembaki monster tersebut, namun tak mempan juga. Mereka berhasil menempatkan bom itu ke mulut si Godzilla. Namun sayang kabel pemicu bom telah putus, sehingga Shikishima berhasil meledakkannya dan berhasil melukai bagian mulut Godzilla. Namun Godzilla tersebut malah dengan cepat meregenerasi kepalanya yang terluka dengan sangat cepat. Kapal Takao tiba tepat waktu sehingga Shikishima dan yang lain dapat selamat. Walaupun mereka dapat selamat, namun tidak dengan kapal Takao yang hancur lebur akibat sinar plasma dari si Godzilla. Saat siuman, Shikishima sudah berada di rumah sakit. Ia juga mencemaskan Godzilla itu yang akan datang ke Tokyo.
Dr. Noda berkata bahwa pemerintah Jepang tentunya akan merahasiakan hal ini agar tidak terjadi kepanikan. Saat di rumah, Shikishima kembali mendapati traumanya terhadap Godzilla sewaktu di Pulau Odo. Ia akhirnya jujur kepada Noriko kalau ia telah kabur dari tugasnya menjadi pilot kamikaze. Ia berpura-pura jika pesawatnya rusak. Ia juga menunjukkan foto para mekanik pesawat yang meninggal di Pulau Odo akibat Godzilla itu. Noriko pun menenangkan Shikishima yang trauma. Saat keesokan harinya, Shikishima pun sudah tenang, merasa bahagia dan kembali bersemangat melihat Noriko dan Akiko yang benar-benar sudah seperti menjadi keluarga. Selanjutnya kita akan melihat kapal-kapal suruhan pemerintah Jepang yang memiliki misi untuk meledakkan Godzilla dengan ranjau. Ketika berada di rumah, Shikishima mendapatkan info jika Godzilla sedang menuju Tokyo. Dan benar saja Godzilla itu datang menghancurkan kota. Noriko yang sedang dalam perjalanan pulang menggunakan kereta pun menyaksikan langsung dengan mata kepalanya sendiri wujud Godzilla itu. Untungnya Noriko berhasil jatuh ke dalam air dan selamat. Sementara para reporter malah asik merekam Godzilla dengan santainya di atas bangunan dan berakhir dengan tembakan dari banyak tank tak sedikit pun mempan terhadap Godzilla. Dan sesuatu yang mengerikan akhirnya pun terjadi. Sang monster kembali menembakkan sinar plasmanya dan meluluh lantakkan seisi kota. Shikishima sendiri berhasil selamat dari ledakan tersebut setelah didorong oleh Noriko. Namun naas Noriko terhempas dan menghilang akibat ledakan itu. Dan Shikishima beranggapan bahwa Noriko telah meninggal. Dan tentunya Shikishima menjadi semakin marah kepada Godzilla itu. Ia ingin sekali membalas dendam dan membunuh monster itu. Akibat serangan monster itu telah dilaporkan sekitar 30.000 orang meninggal dunia dan juga 20.000 rumah hancur. Udara kota juga tercemar radiasi, serta Shikishima yang menjadi semakin depresi akibat kehilangan Noriko. Akiko kini tentunya tidak ada lagi yang menjaganya, dan Shikishima menjadi semakin dihantui dengan sosok Godzilla itu. Saat itulah Dr. Noda mengajak Shikishima untuk datang ke konferensi warga sipil untuk membahas cara membunuh Godzilla tersebut. Singkat cerita, tibalah saat konferensi, dipimpin oleh mantan Kapten Angkatan Laut Jepang. Ia menjelaskan kalau pemerintah Jepang tak akan mengambil tindakan apa-apa mengenai Godzilla ini, sehingga merekalah yang harus bergerak sendiri. Para penduduk pun sudah jiper duluan karena kekuatan Godzilla itu yang amat besar. Sebab itulah mereka memerlukan rencana. Dr. Noda memiliki rencana untuk menghancurkan Godzilla itu dengan tekanan air laut itu sendiri. Caranya adalah dengan menenggelamkan Godzilla, dengan memanfaatkan gelembung dari tabung freon yang bisa membuat perubahan tekanan dan dapat menarik Godzilla ke bawah laut. Perubahan tekanan yang besar pastinya bisa menghancurkan apapun, termasuk si Godzilla. Namun jika tidak berhasil, mereka memiliki rencana cadangan, yaitu setelah membawa Godzilla ke bawah laut, mereka akan mengangkatnya kembali ke permukaan dengan menggunakan pelampung udara khusus. Setelah diserang dengan perubahan tekanan di bawah laut, dihantam lagi dengan tekanan ke atas. Itu pasti bisa membunuh si Godzilla. Dan intinya hanya inilah yang dapat mereka lakukan saat ini. Sehingga si kapten memohon agar semua orang yang ada di sini dapat mengikuti misi ini. Misi ini bukanlah misi menyerahkan nyawa seperti saat Perang Dunia. Mereka semua harus selamat dari misi ini. Di malam hari mereka masih membicarakan bagaimana cara memancing si Godzilla
agar dapat masuk ke dalam perangkap mereka. Dr. Noda memiliki ide untuk memancingnya dengan rekaman suara Godzilla. Sedangkan Shikishima juga memiliki ide untuk memancing Godzilla itu menggunakan pesawat tempur. Ia akan membuat Godzilla itu mengamuk dan membawanya masuk ke perangkap. Akitsu tentunya tahu kalau Shikishima hanya ingin balas dendam atas kematian Noriko. Namun Shikishima terus memaksa agar dicarikan sebuah pesawat tempur. Keesokan harinya, Dr. Noda membawa Shikishima ke sebuah tempat pesawat yang di sana terdapat pesawat tempur langka. Namun pesawat tersebut telah lama tidak terbang, sehingga mereka membutuhkan mekanik untuk memperbaikinya. Shikishima teringat dengan Tachibana yang handal dalam masalah pesawat tempur, sehingga dia berusaha mati-matian mencari keberadaan Tachibana. Dan bahkan ia memancingnya dengan menuliskan banyak surat kepadanya yang berisi bahwa pembantaian di Pulau Odo adalah tanggung jawab Tachibana. Dia berharap dengan menulis seperti itu akan membuat Tachibana marah dan akhirnya keluar dari persembunyiannya. Benar saja, di malam hari Shikishima disergap oleh seseorang yang ternyata itu adalah Tachibana yang tidak suka dengan isi surat-surat tersebut. Shikishima pun menjelaskan, ia harus memperbaiki pesawat tempur agar dapat membalaskan dendam mereka kepada Godzilla. Ia akan menebus kesalahannya dengan meledakkan pesawat ke mulut Godzilla. Tachibana akhirnya setuju akan memperbaiki pesawat itu untuk Shikishima. Tibalah saatnya mereka melakukan beberapa persiapan dan mengatur strategi guna membunuh dan menggiring monster itu. Dr. Noda juga melarang si Murayama untuk ikut dalam perang ini agar Tokyo masih mempunyai penerus. Tachibana juga sudah berhasil memperbaiki pesawat itu dan juga Shikishima menitipkan Akiko kepada Sumiko dengan meninggalkan surat dan sejumlah uang di tempat tidur Akiko. Keesokan harinya Shikishima mendatangi Tachibana untuk melihat pesawatnya. Dan kini pesawat tersebut telah siap untuk terbang. Shikishima masih takut dengan Godzilla itu, namun ia kini memiliki semangat yang kuat sehingga menurut Tachibana ia sudah siap dalam hal ini. Sumiko juga akhirnya menerima surat dari Shikishima agar ia menjaga Akiko. Mereka pun memulai operasi. Godzilla sudah terlihat di dekat Teluk Sagami. Namun rencana mereka gagal akibat Godzilla yang tiba-tiba langsung menyerang ke daratan. Namun mereka masih memiliki harapan dari Shikishima yang akan memancingnya dengan pesawat. 2 kapal penghancur dan 1 kapal umpan telah dikerahkan. Shikishima juga mulai memancing Godzilla itu. Di sisi lain, Sumiko mendapatkan sebuah kiriman surat dari Pak Pos yang membuatnya terkejut. Godzilla yang sudah memasuki daratan pun terpancing dengan Shikishima yang terus menembakinya. Godzilla itu mengejar Shikishima hingga ke laut. Sementara yang lain menunggu di tempat yang sudah dipersiapkan. Mereka memajukan sebuah kapal penghancur kosong untuk memancing Godzilla menembakkan sinar plasmanya. Godzilla memerlukan waktu untuk mengisi kembali tenaganya sehingga saat inilah mereka maju untuk menjerat si Godzilla itu. Tanpa gangguan yang berarti mereka berhasil menjerat Godzilla walaupun sedikit terjadi benturan antar kapal. Mereka menunggu waktu yang tepat untuk menenggelamkan Godzilla itu. Dan akhirnya waktu itu pun tiba. Godzilla berhasil tertarik ke kedalaman 1.500 meter dan membuatnya terluka parah. Namun Godzilla itu masih bisa bertahan. Oleh sebab itu mereka langsung menjalankan rencana selanjutnya, yaitu mengangkat kembali Godzilla itu. Namun sebelum mencapai permukaan, Godzilla itu berhasil memutus pelampungnya. Jadi mereka harus menarik Godzilla itu dengan 2 kapal.
Namun karena Godzilla itu sangat berat dan 2 kapal tempur saja tidak akan cukup untuk menariknya. Disitulah Murayama pun datang dengan membawa bantuan banyak kapal untuk menarik sang monster. Akhirnya mereka berhasil menarik keluar Godzilla itu. Dan lagi-lagi si Godzilla kembali menembakkan sinar plasmanya. Namun sebelum hal mengerikan itu terjadi, si Kishima muncul dan menabrakkan pesawat berisi bom ke mulut Godzilla. Semua menduga si Kishima telah mati. Namun ternyata ia selamat karena ternyata Tachibana telah menambahkan kursi pelontar pada pesawat si Kishima. Karena ia tak ingin ada yang tewas lagi di pertempuran ini. Akhirnya mereka semua berhasil membunuh Godzilla tersebut. Dan kini si Kishima pun akhirnya pulang ke Tokyo sebagai pahlawan. Sumiko juga tiba dengan membawa sebuah surat yang ia terima tadi. Ternyata Noriko masih hidup dan kini sedang dirawat di rumah sakit dan akhirnya mereka pun bersatu kembali. Dan film pun berakhir. Oh iya, di akhir film ini diperlihatkan ketika Godzilla tenggelam ya. Tubuhnya sepertinya kembali beregenerasi. Jangan-jangan ada lagi kelanjutan film ini kali ya. Atau jangan-jangan film selanjutnya sudah ada, tapi dirahasiakan oleh pemerintah Jepang agar tidak menimbulkan keresahan masyarakat kali ya. Gitulah pokoknya lah.